Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali menyaksikan persekutuan doa pagi dari rumah masing-masing. Sebelum kita memulai persekutuan ini, mari kita menyanyikan dari KJ 33, Suaramu Ku Dengar. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah kami yang menaruh kerinduan di dalam hati kami, sehingga kami dapat mendengar suara-Mu yang memanggil kami dengan lembut, suara-Mu yang mengajak kami untuk datang kepadamu, mendengarkan firman dan merenungkannya, sehingga kami boleh tahu apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga dapat terbuka terhadap pesan firman Tuhan yang akan membimbing kami memasuki kehidupan kami hari lepas hari. Inilah segala keberadaan kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema tetap berpengharapan yang diambil dari Injil Markus, pasalnya yang kelima, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian saya akan bacakan bagi kita semua. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia. Sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib,
sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ya, terpujilah Tuhan atas firman-Nya yang telah kita baca. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam buku Saat Teduh, yaitu Saat Bertemu Tuhan, di dalamnya diceritakan bahwa ada sepasang suami dan istri yang sedang berusaha memiliki anak kedua. Mereka tidak memahami kenapa dalam proses ingin memiliki anak kedua ini istrinya mengalami 3 kali keguguran dalam 3 tahun. Mereka kecewa, bingung, bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi. Namun meskipun sedih, kedua orang ini menemukan kekuatan dan terus berharap pada kuasa tak terbatas dari Tuhan Yesus. Setiap pagi mereka berdoa dan bersaat teduh untuk memperbarui kekuatan mereka. Dan khususnya mereka mengatakan bahwa mereka termotivasi oleh kisah wanita dalam bacaan firman yang mereka baca saat itu. Dan saat itu mereka mendapatkan kekuatan. Bapak, Ibu, Saudara, dari bacaan yang kita baca dari Markus 5 ayat 21 sampai 34 menceritakan 2 orang yang sedang mengalami krisis. Yang pertama yaitu Yairus, anaknya sedang sakit dan hampir mati. Ketika ia meminta Yesus untuk datang ke rumahnya, menumpangkan tangannya, ada seorang perempuan yang diceritakan. Ia sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan telah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ia telah menghabiskan harta bendanya untuk mendapatkan penyembuhan. Yang satu hampir mau mati, anaknya hampir mau mati karena sedang sakit. Yang satu 12 tahun mengalami pendarahan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, dalam cerita ini mereka mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dan bagi mereka yang mengalami krisis, mereka percaya bahwa apa yang mereka dengar tentang Tuhan adalah sebuah kebenaran, sebuah kesempatan untuk mendapatkan pemulihan. Dan karenanya mereka begitu percaya kepada Tuhan. Di dalam rasa percaya itu, mereka datang menghampiri Tuhan.
di tengah segala keterbatasan yang mereka alami. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan, ia tidak memanggil dan tidak mengatakan apapun kepada Tuhan. Yang ia lakukan adalah ia berpikir bahwa jika saja ia menyentuh jubah Tuhan Yesus, ia akan mendapatkan kesembuhan. Dan benar saja, kesembuhan itu didapatkannya ketika ia memegang jubah Tuhan Yesus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, yang menarik adalah respon Tuhan ketika Tuhan mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan tentu ucapan Tuhan Yesus juga menjadi kekuatan bagi Yairus. Yairus, anaknya yang hampir mati itu, melihat bagaimana Yesus menyembuhkan, memulihkan seorang perempuan yang telah mengalami pendarahan 12 tahun, menjadi sebuah kekuatan yang menolong ia untuk percaya. Lalu ketika kita membaca kelanjutan ceritanya, apa yang terjadi kepada Yairus? Yairus ketika terjadi jeda waktu ketika Tuhan menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami pendarahan, ternyata anaknya sudah mati. Lalu para murid mengatakan, "Anaknya sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Artinya para murid ini berbicara kepada sang bapa. Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, dan Yesus mengatakan sesuatu yang sangat powerful. Jangan takut, percaya saja. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dari dua cerita ini dan kisah bagaimana suami dan istri ini mendapatkan kekuatan dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala ketika kita menghadapi kesulitan, menghadapi krisis di dalam kehidupan kita, begitu kita mencoba berbagai hal untuk menghadapi situasi kehidupan kita. Dan seringkali yang kita temui adalah kegagalan, adalah ketidakmengertian kita. Mengapa itu semua bisa terjadi kepada kita? Namun dari bacaan kita diajak untuk tetap percaya. Percaya kepada Tuhan di dalam iman kepadanya. Bahwa sekalipun kita tidak mengerti, sekalipun kita berupaya dan berusaha, iman dan keyakinan serta pengharapan di dalam Tuhanlah yang menolong kita untuk dapat kekuatan yang baru, untuk dapat menemukan makna dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita juga akan menemukan pemulihan dari Tuhan, menemukan jawaban dari doa-doa kita. Seperti yang Tuhan sampaikan kepada murid, kepada seorang perempuan yang mengalami pendarahan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Bahwa iman kita menyelamatkan kita untuk tetap dapat kekuatan menjalani hari-hari kita. Iman kita kepada Tuhan menolong kita untuk tetap dapat melangkah dengan pasti memasuki kehidupan yang kita jalani. Juga ketika kehidupan menjadi sangat menakutkan dengan berbagai persoalannya, bahkan kematian yang dihadapi oleh anak Yairus, sehingga Yairus mungkin kehilangan harapan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Yairus menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru. Jangan takut, percayalah. Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan baik dalam kehidupan kita.
Sekalipun kita tidak mengerti, mari kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan yang menolong kita, yang akan menuntun kita memahami setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita merespon firman Tuhan ini dengan menyanyikan KJ 344. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Firman yang mengingatkan kami bahwa dalam situasi krisis dalam kehidupan kami, Engkau adalah Allah yang menolong kami, yang selalu ada bagi kami. Dan Engkau adalah Allah yang menjawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk kisah seorang perempuan yang Engkau pulihkan dan juga Yairus yang anaknya telah Engkau sembuhkan. Kami mau percaya kepada Tuhan, terkhusus ketika kami saat ini sedang menghadapi krisis kehidupan, ketika kami mengalami pergumulan dan persoalan, baik persoalan rumah tangga, relasi, finansial, penantian akan anak, penantian akan jodoh, penantian akan pekerjaan. Kiranya ya Tuhan, di dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kami dapat memiliki iman seperti seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Kiranya kami tetap dapat percaya kepada Engkau yang membarui pengharapan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika kehidupan memberikan begitu banyak ketakutan, kecemasan, kami mau percaya dan mendapatkan kekuatan dari perkataan Tuhan yang mengatakan kepada kami, jangan takut, percayalah. Kami mau percaya kepada Tuhan, kami mau memberikan diri dan kehidupan kami kepada Engkau, Tuhan kami yang hidup, yang bahkan telah menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi sahabat kerabat kami yang sedang dalam perawatan dan penantian dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Linawati Budiman, untuk Ibu Damayanti, untuk Ibu Dewi Kumalasari, untuk Angelina Alexandra, anak dari Hariel, cucu dari Ibu Sylvia Choa, yang saat ini sedang di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk Ibu Lisa Andoko,
Kiranya Tuhan, di dalam sakit mereka, Engkaulah Allah yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga mengingat Ibu Airaniwati, ibu dari Penatua Yoke. Kiranya Tuhan, Kau juga yang menolong ia di dalam proses pemulihan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan yang baru setiap hari kepada mereka, sehingga mereka boleh terus mendapatkan kekuatan untuk memiliki daya dalam proses pemulihan yang harus dijalani. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga almarhum Ibu Ratna Setiawati, juga keluarga almarhum Ibu Laniawati, anak dari Ibu Dian. Kiranya Tuhan, di dalam kedukaan dan kesedihan serta rasa kehilangan yang mereka alami, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, merangkul dan merengkuh setiap rasa yang mereka alami, sehingga mereka dapat menemukan pengharapan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan serta topangan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, yang tidak mampu kami ucapkan, namun kami percaya Engkau adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu di dalam diri kami, bahkan ketika kami pun tidak mampu mengungkapkannya. Inilah kami ya Tuhan, kiranya Engkau pakai kami dalam kehidupan kami sebagai kesaksian yang hidup di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan dimanapun Engkau tempatkan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti persekutuan doa pagi. Kiranya kasih Tuhan terus memampukan dan menyertai kita. Dan kiranya pengharapan dari Tuhan terus kita alami dan rasakan. Dan kita mendapatkan kekuatan yang baru untuk menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati.